Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu ya di acara webinar ini dengan keadaan sehat, ceria dan semangat tentunya. Salawat dan salam mari kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya ini keluar dari dunia kegelapan menuju dunia terang yang kita harapkan. Semoga selalu tercurahkan syafaatnya. Acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini berjalan dengan khidmat, lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Baik, selanjutnya akan ada sambutan nih dari Ketua Panitia kita acara webinar kali ini, yaitu Kakak Umi Kulsuma Wardani. Waktu dan tempat kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat melakukan kegiatan. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita pada zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah. Baik, pada kesempatan pada hari ini kami dari KKN RDR 75 kelompok 45 mengucapkan terima kasih kepada pemateri pada hari ini Bapak Muhammad Hudari yang insya Allah akan memberikan materi pada acara webinar kali ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada kami. Semoga kami semua mendapatkan manfaat dan barokah dari ilmu yang disampaikan oleh pemateri hari ini. Pada webinar kali ini kami menyusung tema yaitu menilik problematika kemoderatan dalam beragama di masa pandemi. Kami harapkan dari kegiatan ini kami bisa mengetahui permasalahan-permasalahan agama yang diakibatkan oleh wabah di masa pandemi yang masih belum berakhir. Kemudian diharapkan juga kami semua bisa mengetahui bagaimana agama bertindak memberikan solusi dalam menanggapi segala permasalahan atau problematika yang ada. Kemudian kita mengetahui bagaimana agama Islam memberikan toleransi-toleransi yang diajarkan untuk menghadapi dalam masa pandemi sekarang ini. Semoga acara ini memberikan manfaat kepada kita untuk hari ini maupun keadaan kondisi yang selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang bergabung dan terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam acara webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada Kak Kulsuma Wardani sebagai Ketua Panitia pada acara webinar kali ini atas sambutannya. Nah, selanjutnya mari kita sapa dulu moderator cantik kita yang akan mengiringi jalannya acara webinar pada kali ini, yaitu Kakak Nafiatul Ulum. Ya, Selamat pagi, Kak. Bagaimana? Sehat dan semangat selalu ya. selamat pagi, alhamdulillah sehat. Kepada moderator, saya akan bicara ini CV kurikulum kita dari Kakak Nafiatul Ulum ini. Nama Nafiatul Ulum adalah tanggal lahir 12 November 1998, alamat kajian nomor telepon dan
kalau yang perlu nanti aku ya 085 600 5272 dan untuk nomor WA 0823 25409. Email nafiatululum25@gmail.com. Pendidikan S1 Lunggo Pekalongan, masa aktif 2005 sampai 2011, SMPN 1 Kajen Pekalongan 2011 sampai 2014, SMAN 1 Kajen Pekalongan 2014 sampai 2017, Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Wali Songo Semarang 2017 sampai sekarang, dan selanjutnya ada komunitas dan organisasi yang diikuti. Yang pertama yaitu Dewan Ambalan Satya Kartika SMA 1 Kajen, masa aktif 2014 sampai 2016, Saka Pariwisata Kabupaten Pekalongan 2015 sampai 2016, Palang Merah Remaja SMA 1 Kajen 2015 sampai 2016, Surat Kabar Mahasiswa Amanat UIN Wali Songo Semarang 2018 sampai sekarang, dan ada Semarang Voice Over 2020 sampai sekarang. Selanjutnya ada prestasi dan pencapaian. Yang pertama yaitu juara 2 Cipta Baca Puisi Festival Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2013, juara 2 Lomba Baca Puisi tingkat sampai se-Kabupaten Pekalongan tahun 2014, juara 1 Storytelling Competition tingkat universitas tahun 2018, 10 besar karya puisi terbaik nasional dan dibukukan oleh Arsa Citra Karya tahun 2018, dan ada 30 besar karya puisi terbaik nasional dan dibukukan dalam antologi LPM Arena tahun 2019. Itulah kurikulum vitae dari moderator kita, Kakak Nafiatul Ulum. Selanjutnya akan saya serahkan acara ini kepada saudari. Silahkan, waktu dan tempat kepadanya dipersilahkan. Oke. Terima kasih. Terima kasih kepada MC Saudari Putri, Dwi Rahmatika Putri. Senang sekali ya bisa berjumpa dengan teman-teman semua meskipun melalui virtual. Tapi tidak apa-apa karena saya tak bisa melihat wajah semangat teman-teman semua di sini karena akan mengikuti webinar yang sangat luar biasa dengan pemateri yang tentunya luar biasa pula. Ya. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Sudah siap untuk mengikuti webinar ya? Oke. Bapak, karena di sini juga sudah hadir Bapak Hudori. Assalamualaikum Bapak. Oke, Bapak Hudori sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Hudori sudah hadir, jadi saya langsung saja ya akan membacakan CV beliau. Nama Bapak Muhammad Hudori MTHI, tempat tanggal lahir Kendal 23 September 1984, agama Islam, institusi Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang, alamat institusi Kampus 2 UIN Wali Songo Semarang, alamat rumah Desa Kebonsari RT 3 RW 3 Kecamatan Rawasari Kabupaten Kendal. Dan ini ada nomor HP bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan kontak person beliau, bisa dicatat 0815 5999 6690. Alamat email beliau yaitu hudori84@gmail.com, dan satu lagi emailnya hudori@walisongo.ac.id. Akun Facebook beliau yaitu, bisa yang mau berteman mungkin, yaitu Muhammad Hudori Al-Subuti. Kemudian riwayat pendidikan Bapak Hudori, dia Negeri 2 Kebonsari Rawasari Kendal 1989 sampai 1995, SLTPNU 9 Rawasari Kendal 1999 sampai 1998. Kemudian Madrasah Aliyah Negeri Kendal
2000 sampai 2003. Program S1 Prodi Tafsir Hadis Ustai Al-Fitrah Surabaya tahun 2008 sampai 2012. Kemudian program Sarjana S2 Prodi Ilmu Hadis UIN Sunan Ampel Surabaya 2013 sampai 2015. Dan program Dr. S3 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 sampai sekarang. Pendidikan non-formalnya Pondok Pesantren Darul Falah Cipulau Kudus dan Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya dari tahun 2003 sampai 2019. Untuk pengalaman kerjanya, pengajar Madrasah Aliyah Mu'adah atau PDF Kuliah Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya tahun 2010 sampai 2019. Kemudian tahun 2010 sampai 2019 pengajian Madrasah Diniyah Takmiliyah Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dosen Ma'had Ali Al-Fitrah Surabaya tahun 2014 sampai 2018, dosen STAI Al-Fitrah Surabaya tahun 2015 sampai 2019, dan dosen UIN Wali Songo dari tahun 2019 sampai sekarang. Jadi bapaknya mengajar di UIN Wali Songo Semarang ya teman-teman ya. Kemudian masih ada pengalaman organisasi yang sangat luar biasa, yaitu dari 2014 sampai dari 2008 mohon maaf sampai 2014. Pemimpin redaksi majalah Buletin Al-Fitrah Surabaya tahun 2014 sampai 2019, Dewan Redaksi majalah Buletin Al-Fitrah Surabaya 2013 sampai 2019, Ketua Majelis Kebersamaan dalam Kajian dan Pembahasan Ilmiah Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Prestasinya, wow, ini sangat luar biasa sekali. Kok macet ya? Halo moderator. Halo. Moderatornya kok hilang suaranya? Wisudawan terbaik. Oke. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit kendala, teman-teman. Oke, langsung saja ya. Karena ini materi kita sangat luar biasa, dari CV-nya sudah sangat luar biasa. Jadi, kita langsung saja. Teman-teman semua kan sudah tahu ya, webinar problematika kemoderatan dalam beragama di masa pandemi. Cocok sekali, ini sangat menarik. Nah, Bapak Hudori ini nanti akan mengupas tuntas nih mengenai materi yang akan kita bahas. Nanti ada penjelasan mengenai banyak hal seputar moderasi beragama seperti pandemi. Mungkin mulai dari sejarah pandemi dalam sejarah Islam, kemudian permasalahan-permasalahan agama yang diakibatkan oleh wabah, terutama di masa pandemi, dan juga masih banyak lagi. Mungkin Pak Hudori bisa langsung memulai untuk memberikan materinya. Silakan kepada Pak Hudori. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina
قرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Suara saya bisa terdengar dengan baik, Iya, teman-teman sekalian? bisa Bapak, jelas. Oke, saya mau nge-share PPT saya. Coba ya, saya share dulu. Bisa ya, bisa tampil ya? Oh, nggak bisa. Belum kelihatan, Pak. Suara Belum aku. kelihatan, sebentar ya. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik. Oke teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah serta inayahnya hingga kita pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa bertatap muka melalui forum ini secara virtual. Ya, mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa meningkatkan wawasan kita, untuk senantiasa tafakuh fiddin, untuk meningkatkan pengetahuan kita ya. Mudah-mudahan iman Islam ya, meskipun masih di masa pandemi yang kita juga tidak tahu entah akan sampai kapan di kondisi semacam ini berlangsung. Ya, yang penting kita tetap bersabar gitu ya, meskipun perkuliahan juga masih secara online. Beberapa mungkin sudah merasakan kejenuhan, kebosanan gitu ya. Jadi kebosanan-kejenuhan itu tidak hanya dirasakan mahasiswa saja, tapi dosen-dosennya juga sudah mulai jenuh ya. Tapi ya kita tidak bisa berhubungan banyak dengan kondisi yang semacam ini. Yang kedua, salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Di bulan Maulid ini, mudah-mudahan sholawat, salam kita ya menjadi sebuah ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, hingga tentu harapan kita semua adalah kelak di akhirat, kelak di hari kiamat kita diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, pada pagi hari ini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan sedikit materi. Jadi kalau tadi Pak Moderator menyampaikan akan mengupas tuntas gitu, kalau dikupas secara tuntas nanti malah sudah habis semua. Jadi tidak ada ruang dialog, tidak ada ruang diskusi di forum ini. Tapi saya sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan saya akan menyampaikan ya sekilas saja sedikit tentang menilik problematika kemoderatan dalam beragama di masa pandemi sesuai dengan kisi-kisi yang tadi disampaikan oleh moderator. Saya berharap nanti di forum ini kita banyak diskusi gitu ya. Jadi tidak biar forum ini itu berjalan dua arah, tidak satu arah saja gitu. Saya lebih suka semacam itu. Oke, kalau kita berbicara tentang problematika kemoderatan dalam beragama di masa pandemi, saya pertama ingin menyampaikan dulu tentang, sebelum nanti kita membahas tentang sejarah pandemi dalam dunia Islam itu, tapi setidaknya kita mengetahui apa itu definisi tentang moderat gitu ya. Atau kalau dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran misalnya
bahasa Al-Quran, bahasa Arabnya kita mengenal istilah al-wasatiyah gitu ya. Al-wasat itu berarti yang tengah-tengah, tengah-tengah artinya tidak condong ke kanan, yang kemudian menjadi radikal, menjadi ekstrim, dan tidak condong ke kiri, yang kemudian menjadi liberal gitu ya. Kalau dalam konteks pemahaman nas, pemahaman ayat-ayat Al-Quran, atau pemahaman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak yang golongan yang ya'budun nas, ubadun nas, yang hanya menyembah teks, mengabaikan maqasid, mengabaikan konteks gitu ya. Juga bukan golongan-golongan yang mu'atilun nusus, yang mengabaikan sama sekali terhadap teks, lepas terhadap teks gitu ya. Kemudian akan menjadi liberal. Tapi wasatiyah, moderat itu adalah di tengah-tengah. Dan Islam itu adalah agama yang memang tengah-tengah gitu ya. Tengah-tengah dalam syariah, tengah-tengah dalam ibadah, tengah-tengah dalam segala hal. Kalau kita lebih kerucutkan lagi, dalam ahlu sunnah itu juga tengah-tengah dalam teologinya gitu ya. Misalnya antara Jabariyah dengan Qadariyah, antara Syiah dengan Khawarij. Maka ahlu sunnah adalah yang tengah-tengah, yang paling moderat. Itu saya ingin sedikit menyinggung tentang moderat semacam itu. Sehingga itu nanti bisa dijadikan sebagai dasar kita, sebagai fondasi kita ketika kita mengambil beberapa pendapat, beberapa hal, beberapa sikap gitu ya terkait hal-hal ataupun problematika yang kita jumpai di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, kita akan memulai dari pandemi dalam sejarah Islam. Jadi kalau kita membaca sirah, membaca sejarah umat Islam, atau kita misalnya membaca buku yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang judulnya Badrul Ma'un fi Fadli Ta'un gitu ya. Kita sebenarnya di situ disajikan gitu tentang fakta-fakta, tentang peristiwa-peristiwa wabah pandemi, atau kalau dalam bahasa kitabnya itu disebut dengan istilah ta'un gitu ya. Wabah yang korbannya itu sangat luas sekali. Nah, di dalam kitab-kitab itu tersaji, misalnya saya tidak menyampaikan secara detail ya. Anda nanti bisa membaca secara lengkap itu di kitab Badrul Ma'un di Fadli Ta'un. Tapi saya hanya menampilkan beberapa kasus, beberapa fakta sejarah tentang pandemi dalam dunia Islam ini yang besar-besar saja ya, yang tidak secara detail. Nah, pertama di tahun 627 atau 628 Masehi, di masa Rasulullah SAW itu juga terjadi wabah, terjadi pandemi yang oleh para sejarawan Muslim itu disebut sebagai Ta'un Sirawih atau wabah Sirawih ini. Wabah ini dimulai dari Madain, atau nama Sirawih itu dinisbahkan kepada penguasa Persia pada saat itu yang namanya Siros itu, kemudian menjadi nama sebuah wabah karena memang pada awalnya menjalar dari kota itu. Inilah yang oleh para ulama kita kemudian dianggap sebagai sebuah latar belakang, atau kalau dalam ulumul hadis sebagai asbabul wurud, tentang sabda-sabda Nabi yang berkaitan dengan ta'un, dengan dengan wabah itu. Kalau kita misalnya membuka dalam Sahih Bukhari itu kan banyak sekali kita temukan hadis-hadis yang berkaitan dengan ta'un itu ya. Misalnya at-ta'unu syahadatun likulli muslimin, bahwa ta'un itu merupakan syahadah. Artinya orang yang terkena ta'un, yang meninggal karena ta'un, karena wabah itu, ya dia meninggalnya sebagai seorang yang mati syahid. Atau ada sabda yang lain lagi, itu Nabi mengatakan ta'un rijsun ursila ala ta'ifatin min bani Israil. Ta'un itu adalah sebuah rijsun, bisa diartikan sebagai sebuah hukuman, sebuah adab itu yang diturunkan pada Bani Israel.
ala man kana qablakum. Kemudian titik tekannya pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Kalau kalian mendengar ada kabar tentang wabah, tentang taun di suatu daerah, maka kalian jangan masuk, jangan ke daerah itu. Tapi kalau kalian berada di daerah itu, ya maka kalian jangan lari dari taun yang menimpa daerah yang Anda tempati itu. Banyak sekali ya riwayat-riwayat tentang ini ya, tentang taun ini ya. Jadi ini adalah sejarah permulaan ya. Permulaan taun yang terekam dalam sejarah Islam sejak masa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ngapunten Bapak, ya. Sebelumnya bisa di klik slideshow-nya biar PPT-nya bisa kelihatan. Oh, PPT-nya belum tampil ya berarti ya? Sudah tampil tapi kecil, jadi kurang kebaca ngeten. Di yang mana ya? Di klik slideshow. Yang bawah itu ada gambar kayak. Oke. Oke. Sudah. Oke, sudah ya? Belum ya? Sudah. Ya, sudah, sampun. Terima kasih, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi itu adalah sejarah tentang pandemi, tentang taun, tentang wabah yang terekam pertama kali di masa Islam. Terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi waktu itu terjadinya di Persia gitu. Yang itu kata para ulama kemudian menjadi latar belakang, menjadi asbabul wurud tentang munculnya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, petunjuk-petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kepada para sahabatnya ketika dihadapkan pada wabah, pada taun itu. Lalu kemudian selanjutnya pada era setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian era Abu Bakar As-Siddiq. Era Abu Bakar As-Siddiq itu berakhir tahun 13 Hijriah. Kemudian era Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itu kan memimpin sekitar 10 tahun antara tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Dan di era Umar bin Khattab ini juga terjadi wabah, terjadi taun. Ya, yang dikenal dengan taun Amwas, karena memang taun itu pertama kali munculnya di daerah Amwas ya, di Palestina sana, ya, yang pada waktu itu ya masih masuk dalam Syam gitu ya, yang itu kemudian menyebar secara luas termasuk ke Damaskus, ya, ke Damaskus, ke Syria gitu. Dan banyak sahabat yang meninggal pada waktu itu, termasuk gubernur Syam pada waktu itu, sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah gitu ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini menarik ketika kemudian Umar bin Khattab dengan para sahabat yang lain datang mau menemui para sahabat yang ada di Syria ini. Lalu kemudian beliau kemudian bertemu dengan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain di sebuah tempat sebelum mereka sampai di Syria itu, dan terjadi dialog gitu kan antara Abu Ubaidah dengan dengan Umar bin Khattab. Jadi dalam pandangan Umar bin Khattab, beliau meminta saran kepada para sahabat-sahabatnya. Ada sebagian yang mengatakan tetap untuk masuk ke Damaskus, ya, karena ya itu juga takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mau tertular ya tertular gitu kan. Tapi sahabat yang lain kemudian berpendapat supaya tidak masuk ke kota Damaskus gitu. Lalu kemudian datanglah sahabat Abdurrahman bin Auf gitu ya, yang beliau mendengar sebuah hadis dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu yang saya sampaikan, ketika
ketika engkau mendengar kabar tentang taun, tentang wabah di suatu daerah, ya maka jangan masuk. Tapi kalau engkau berada di daerah itu, ya jangan keluar gitu. Dan waktu itu Umar bin Khattab ketika memutuskan untuk kembali ke Madinah, tidak masuk ke kota Damaskus, beliau sempat ditegur, dibantah gitu ya oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Afiraron min qadarillah ya Umar. Apakah engkau akan lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala wahai Umar gitu. Nah, Umar ini kan orang yang, sahabat Umar bin Khattab ini kan seorang yang cerdas ya. Beliau seorang mujtahid juga. Ulama-ulama kontemporer termasuk tentang konsep maslahah, tentang konsep maqasidus syariah itu. Nah, Umar kemudian menjawab bahwa apa yang dilakukan itu ya memilih takdir Allah. Betul lari dari takdir Allah tetapi menuju ke takdir Allah yang lain gitu. Jadi disinilah kecerdasan Umar bin Khattab gitu ya dalam mensikapi pandemi, dalam menghadapi pandemi di masa itu gitu. Bagaimana kemudian beliau mendahulukan maqasidnya, mendahulukan masalahnya, mendahulukan kepentingan umum gitu ya. Tidak semata-mata kemudian memahami agama itu secara tekstual gitu ya. Tidak memahami kemudian pasrah itu pasrah yang artinya yang total, yang kemudian tidak, yang mengabaikan sisi-sisi sainsnya, sisi-sisi ilmiahnya itu tidak. Umar tidak semacam itu. Dan setelah itu kemudian banyak sahabat-sahabat yang meninggal dunia, termasuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu juga wafat dalam musibah taun pada waktu itu. Ada Abu Jandal dengan ayahnya, Suhail bin Amr itu juga wafat pada waktu itu. Dan dalam catatan sejarah sekitar ada 25.000 orang yang wafat dalam tahun itu. Nah, yang ketiga itu ada wabah Al-Jarif di Basrah pada tahun 67 Hijriah. Dinamakan Al-Jarif itu karena wabah ini diibaratkan seperti air laut yang menerjang segala sesuatu, ya, sehingga binasa, hancur gitu. Ini tidak lepas dari korban yang ditimbulkan dari wabah ini. Dalam catatan Al-Hafidz Ibnu Katsir itu beliau mengatakan pada hari pertama terjadi wabah ini ada 70.000 orang yang meninggal dunia. Jadi kalau dibandingkan dengan COVID sekarang itu, COVID tidak ada apa-apanya gitu ya, dibandingkan dengan wabah zaman dulu itu. Bandingkan dalam satu hari ada 70.000 orang meninggal dunia, hari kedua ada 70.000 orang lagi, di hari ketiga ada 73.000 orang. Di hari keempatnya seolah-olah itu semuanya binasa, semuanya meninggal dunia, mayat bergelimpangan di mana-mana. Ya mungkin zaman dulu juga penanganan medisnya belum begitu canggih seperti sekarang gitu ya, belum diterapkan physical distancing dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada wabah Fatayat. Ini yang menimpa gadis-gadis, cewek-cewek pada waktu itu. Pada tahun 87 Hijriah. Ini dalam catatannya Ibnu Abi Dunya. Itu disebutkan ada seorang laki-laki yang mempunyai 10 anak perempuan, anak gadis, yang datang ke Basrah. Dalam tempo beberapa hari, 10 anak perempuannya itu meninggal dunia, wafat. Nah, dari sinilah kemudian wabah ini, tahun ini dinamakan tahun Fatayat gitu ya, karena menyerang yang menjadi korban adalah para gadis itu. Kemudian selanjutnya ada tahun Al-Ashraf di Wasit. Wasit itu di Irak sana, di daerah Baghdad ya, di Irak. Itu yang korbannya adalah tokoh-tokoh terhormat, orang-orang besar di situ. Kemudian ada tahun lagi di Damaskus pada tahun 746 Hijriah. Jadi kalau tadi itu eranya masih sebelum abad ke-1 Hijriah gitu ya. Ini yang 740 Hijriah gitu. Ini juga disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Badrul Ma'un fi Fadli Ta'un itu. Jadi pada tahun 746 Hijriah terjadi wabah ta'un
di Damaskus yang korbannya ini semakin banyak, semakin bertambah ketika mereka menyelenggarakan istighosah, menyelenggarakan doa bersama pada waktu itu. Jadi dari pemerintahnya, dari tokoh-tokohnya itu mengadakan inisiatif untuk beristighosah. Sekarang katakanlah istighosah gitulah, berkumpul di tengah lapang di tanah lapang dengan melibatkan massa yang banyak. Nah setelah itu malah korban semakin banyak berjatuhan itu. Kemudian di Kairo pada tahun 833 Hijriah, ini eranya Ibnu Hajar al-Asqalani itu ya. Itu juga terjadi wabah. Kalau tadi di Damaskus, ini di Kairo terjadi wabah mulai turun pada 27 Rabiul Akhir 833 Hijriah, yang pada awalnya korbannya itu hanya sekitar 40 orang, tapi pada Jumadil Awal dari Rabiul Akhir ke Jumadil Awal itu kan hanya selisih 1 bulan ya, tidak ada 1 bulan, 27 Rabiul Akhir, beberapa hari saja itu mereka melaksanakan sholat istisqa dan berdoa seperti tadi itu di tanah lapang melibatkan banyak massa. Tidak kurang dari sebulan ternyata korbannya mencapai di atas 1.000 orang. Nah ini menunjukkan bahwa sejak dulu sebenarnya ya ketika terjadi pandemi, ketika terjadi wabah, ketika terjadi ta'un, itu sebenarnya physical distancing ini sudah mestinya harus diterapkan gitu. Di eranya Umar bin Khattab itu kan kemudian solusinya Umar memerintahkan gubernur Mesir pada waktu itu, sahabat Amr bin As, untuk membawa orang-orang masyarakat yang ada di Damaskus itu untuk naik ke dataran tinggi gitu ya. Jadi memang kalau kita dihadapkan pada sebuah pandemi, sebuah virus yang penyebarannya, penularannya itu sangat dahsyat ya, maka memang yaitu tuntunan agama sebenarnya menyarankan demikian itu ya. Tidak berkumpul-kumpul karena itu menjadi salah satu penyebab penularan virus. Dan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, apa yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu kan dikecam itu bahwa itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi itu tidak sesuai dengan apa yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ada pandemi, ada wabah, malah berkumpul-kumpul, meskipun itu dalam bentuk bermunajat, bentuk doa bersama gitu ya. Tapi tuntunan Nabi ketika menghadapi pandemi sebenarnya tidak semacam itu. Nah, ketika kita dihadapkan pada pandemi COVID-19 ini yang di Indonesia ramai sejak pertengahan Maret ya. Kita kuliah online itu kan pertengahan Maret ya. Pertengahan Maret. Seingat saya sejak 16 Maret itu. Kalau di UIN Wali Songo itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan gitu. Yang pertama saya mencatat itu kesadaran agama yang tinggi, tapi tidak diikuti dengan kesadaran sains, tidak diikuti dengan kesadaran ilmiah yang tinggi. Ya, ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan misalnya banyaknya atau ditemukannya beberapa penceramah, beberapa dai yang justru abai terhadap sains, yang justru abai terhadap medis, itu kan. Sehingga mereka itu saya menjumpai beberapa kali malah justru termakan oleh hoax berita-berita bohong yang beredar tentang seputar COVID misalnya. Yang paling gampang itu yang sering disampaikan misalnya oleh para penceramah itu ketika ada narasi-narasi, ketika ada kebijakan misalnya pemerintah menutup atau membatasi kegiatan-kegiatan keagamaan, masjid misalnya tidak diizinkan untuk melaksanakan sholat Jumat gitu kan. Nah itu seolah-olah kemudian membangun narasi pemerintah itu tidak pro Islam gitu kan. Lalu kemudian juga menyampaikan video-video yang viral yang beredar di YouTube itu misalnya, yang kemudian sudah di framing sebenarnya video-video itu seolah-olah dinarasikan di Cina itu orang-orang non Muslim ketika COVID menyerang mereka berbondong-bondong ke masjid gitu kan.
Padahal kan itu video-video hoax itu. Dan itu anehnya disampaikan oleh para penceramah kita itu. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa kesadaran agama sebenarnya tinggi gitu ya. Semangat untuk menjalankan agama, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan tinggi. Tetapi kemudian tidak diikuti dengan kesadaran sains yang tinggi, tidak diikuti dengan kesadaran medis yang tinggi. Sehingga semacam ini tindakan-tindakan semacam ini tentunya akan menjadi problem, menjadi masalah baru bagi siapa ya, bagi kita semua, khususnya itu menambah beban bagi para petugas medis yang menjadi garda terdepan penanggulangan penyebaran COVID-19 ini. Karena yang menyampaikan itu adalah dai, yang menyampaikan itu adalah tokoh masyarakat, kan banyak masyarakat yang mengikuti gitu ya, yang tidak tahu menahu, akhirnya mereka mengikuti. Mereka kemudian mengabaikan physical distancing, mereka mengabaikan social distancing dan lain sebagainya. Mereka mengabaikan anjuran-anjuran para ulama yang memang moderat, yang memang juga memahami tentang sains, tentang medis itu, mengabaikan anjuran-anjuran pemerintah dan lain sebagainya. Dan ini saya kira merupakan problem sampai sekarang gitu ya. Termasuk juga ya penyebaran berita-berita hoax seputar COVID yang tidak terbendung. Makanya ketika kita dihadapkan pada berita-berita itu ya, kita harus mau untuk cross check, kita harus tabayun, kita harus selektif, kita harus klarifikasi berita-berita itu ya. Sekarang untuk mengklarifikasi itu kan mudah, ada portal-portal, ada situs-situs yang memang konsen di penanggulangan hoax itu. Misalnya ada Tunback hoax itu, kemudian ada cek faktanya Liputan 6, cek faktanya Tempo dan lain sebagainya. Kita tinggal copy saja itu berita-berita itu, atau kita bisa googling saja untuk mencari tahu lebih dalam tentang bagaimana sih sebenarnya berita-berita itu, apakah itu betul-betul sebuah fakta atau itu hanya hoax saja yang kemudian di-framing untuk tujuan-tujuan politis tertentu gitu. Nah, kita tentu sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, sebagai akademisi, kita harus betul-betul memastikan berita itu. Jangan sampai kita menjadi orang atau menjadi oknum yang ikut berpartisipasi menyebarkan berita-berita yang hoax. Ya, jangan sampai itu. Karena itu nanti justru akan mengacaukan, akan lebih mengacaukan keadaan itu, tidak memberikan sebuah solusi, malah akan memperburuk keadaan. Ya, termasuk framing-framing di media sosial yang COVID ini merupakan konspirasi dan lain sebagainya, padahal tidak ada misalnya. Apalagi kemudian ada ditemukan oknum-oknum medis yang bermain di situ gitu kan. Itu kan kadang-kadang menambah ketidakpercayaan masyarakat ya terhadap adanya virus ini gitu. Tapi saya kira ya saya tidak menafikan kalau kemudian ada tenaga medis yang bermain gitu ya. Oknum yang bermain itu saya tidak menafikan. Tetapi bahwa virus ini ada itu juga tidak bisa disanggah, tidak bisa dipungkiri itu ya. Sudah banyak korban, sudah banyak orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita yang terinfeksi gitu. Saya kebetulan ada beberapa teman di Surabaya itu, setidaknya ada 3 orang itu yang terkonfirmasi positif gitu. Bahkan yang satu itu sampai sudah perawatan di rumah sakit gitu, ya. Karena dia seorang YouTuber gitu, sehingga segala aktivitasnya direkam di rumah sakit itu, mulai dari kondisinya, kemudian dia memakai tabung oksigen dan lain sebagainya itu. Nah, yang 2 kebetulan sehat gitu, nggak sampai parah gitu. Nah, kita tentu harus cerdas, harus pandai ya dalam membaca setiap berita, setiap video yang beredar, apalagi itu kemudian sudah ada framingnya, kita harus bisa mencari fakta yang sebenarnya itu. Nah, yang bikin suasana semakin carut-marut lagi itu adalah yang bukan ahli ikut-ikut berkomentar, seolah-olah menjadi ahli dadakan gitu ya.
yang bukan ahli medis ikut berkomentar tentang COVID-19, tentang medis misalnya. Maka ya perlu kita mendudukkan segala sesuatu itu pada keilmuan masing-masing, pada pakarnya masing-masing ya. Yang kita tidak boleh melampauinya. Kalau kompetensi kita misalnya dalam kajian tafsir hadis, ya sudah dalam kajian tafsir hadis saja. Kita tidak punya kompetensi untuk berbicara lebih dalam tentang fikih dan lain sebagainya itu. Kita hanya bisa membaca-baca saja. Itu saya kira beberapa tantangan yang kita hadapi ya dalam ketika kita dihadapkan pada COVID-19 ini. Oke, selanjutnya agama sebagai solusi pandemi. Jadi kalau kita tadi dihadapkan pada beberapa hal semacam itu, maka dalam pandangan saya agama juga bisa menjadi sebuah solusi dalam menghadapi pandemi ini. Yang pertama, saya mencatat bahwa agama kita, agama Islam itu adalah agama yang selalu mendorong umatnya untuk melakukan riset ilmiah. Kita mengambil contoh saja misalnya itu dalam surat Al-Ghasyiyah yaitu afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Andai kata mungkin ayat itu turun di konteks pandemi sekarang ini, di konteks corona ini, mungkin ayat itu juga akan dilanjutkan dengan afala yanzuruna ila corona kaifa iktasyarat. Mungkin akan begitu gitu ya. Kalau konteksnya turunnya pada masa sekarang ini. Tapi kan ayat itu kan turun pada konteks zaman dulu dan turun konteksnya di Arab. Maka yang dijadikan tamsil, dijadikan permisalan di situ adalah onta gitu. Afala yang turuna ila libidi kaifa khuliqat. Andai kan turunnya di Indonesia mungkin ya bisa jadi bakor atau bisa jadi ghanam gitu ya. Tapi yang menjadi substansi adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan penelitian, melakukan riset, melakukan kajian terhadap fenomena-fenomena alam. Terhadap hal-hal yang kita temui, kita hadapi di hadapan kita, di sekitar kita. Termasuk kalau kita larikan dalam konteks COVID, ya Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk melakukan riset ilmiah, untuk melakukan penelitian-penelitian tentang COVID-19 ini. Jadi ini sangat penting sekali bahwa agama itu sangat mendukung ya, sangat mendukung riset-riset ilmiah, sangat mendukung penelitian-penelitian ilmiah, bukan kemudian abai gitu. Hanya tawakal saja, hanya pasrah, hanya berdoa tanpa berbuat apa-apa, tanpa melakukan penelitian itu tidak semacam itu agama Islam itu. Karena agama Islam ini adalah agama yang berdasarkan wahyu dan juga akal. Ya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk merenung, untuk berpikir. Ya. Itu kan banyak sekali kalau kita teliti dalam Al-Quran. Penyebutan misalnya ulul albab, afala yatafakkarun, afala tatafakkarun, dan lain sebagainya itu banyak sekali. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir bagaimana kemudian mencari solusi tentang pandemi ini ya. Tentang permasalahan-permasalahan, problematika-problematika yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Nah, yang selanjutnya adalah meniru sikap moderat. Ini saya lanjutkan cerita tadi itu ya. Meniru sikap moderat Umar bin Khattab dalam menghadapi pandemi. Artinya Umar bin Khattab tidak hanya berpegang pada tawakal saja gitu ya. Tetapi juga beliau mendialogkan antara agama dengan sains, bahwa secara agama okelah pasrah bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa at-ta'unu syahadatun lil muslimin. Ta'un itu adalah syahadah. Ta'un itu adalah syahadat bagi orang-orang Islam. Tapi ya tidak kemudian pasrah total bongkoan gitu, nyerah dengan keadaan ya wis nek wayahe mati ya mati, nek hidup kan enggak semacam itu. Tapi Umar bin Khattab pada era itu, pada zaman itu, beliau menurut saya sudah melakukan langkah yang sangat maju gitu, dengan membatalkan perjalanannya menuju Damaskus, yang itu pada awalnya dikecam oleh
oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini kan orang yang terkenal sangat zuhud sekali. Orang yang terkenal sangat tawakal, beliau tidak mau tidak menghiraukan, tidak mementingkan urusan duniawiyah. Makanya beliau kemudian ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur Syam pada waktu itu. Karena memang zuhud sekali Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, maka yang dilakukan Umar itu menurut saya sebuah upaya mendialogkan antara agama dengan sains pada waktu itu, dengan medis, dengan fakta-fakta ilmiah pada waktu itu ya. Meskipun konteksnya itu, bentuknya itu dalam hal yang sangat sederhana gitu ya. Karena ya memang zaman itu kita tidak bisa menyamaratakan dengan zaman sekarang. Yang selanjutnya adalah tadi sudah saya singgung, tabayun, klarifikasi kritis terhadap berita-berita yang beredar, ya, termasuk kritis terhadap temuan-temuan. Biasanya kan banyak itu ya, share-share di media sosial itu ada dari siapa resep untuk mengatasi COVID-19 dan lain sebagainya, itu ramuannya begini itu misalnya. Nah itu sebenarnya secara medis bagaimana? Apakah sudah terbukti ya, teruji apa belum? Itu kita juga harus kritis dengan temuan-temuan semacam itu. Selanjutnya ya likulli fanin rijalun, itu mengembalikan sesuatu pada ahlinya. Jadi kalau COVID ya biarlah ahli COVID yang berbicara tentang kesehatan, silakan yang berbicara ahli kesehatan. Tentang tafsir hadis ya silakan yang berbicara yang ahlinya gitu. Jadi tidak campur aduk gitu. Dan selanjutnya tentu ketika usaha-usaha itu sudah kita laksanakan, usaha-usaha tadi sudah kita laksanakan, ikhtiar itu sudah kita laksanakan, maka selanjutnya ya sabar dan tawakal. Sehingga kalau dalam kajian-kajian tasawuf itu antara makom rojak dengan khauf itu ya harus seimbang gitu ya. Jangan terlalu tinggi rojaknya, juga jangan terlalu tinggi khaufnya. Kalau terlalu tinggi khaufnya itu biasanya nanti orang akan jadi putus asa gitu. Al-qat'u an rahmatillah itu akan merasa memutus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika rojaknya terlalu tinggi itu juga nanti orang akan sembrono gitu. Ketika orang melakukan dosa terus-menerus kemudian berpikiran Allah Ghafurur Rahim itu, Allah itu kan maha welas asih, Allah itu maha pengampun. Jadi apa-apalah kita melakukan dosa terus-menerus. Nah itu rojak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sufistik, nilai-nilai tasawuf. Maka keduanya menurut saya harus berjalan secara seimbang. Nah lalu selanjutnya terkait dengan beberapa problematika, permasalahan-permasalahan fikih terutama yang muncul disebabkan oleh pandemi ini, kemudian tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan orang banyak, tidak bisa sholat Jumat misalnya, maka dalam pandangan saya, dalam ijtihad saya itu, dalam konteks semacam ini saya kira sangat relevan sekali kita menggunakan dua kaidah ini. Ya, yang pertama adalah al-daruratu tubihul mahdhurat, bahwa kondisi darurat itu memperbolehkan hal-hal yang awalnya tidak diperbolehkan. Ya. Ini kaidah utama dalam konteks darurat, dan kita dalam konteks sekarang, dalam konteks pandemi ini, terutama di daerah-daerah yang ditetapkan zona merah atau zona hitam, itu tentu kaidah ini cukup relevan gitu. Nah, yang kedua adalah malayutrokulluh layutrokulluh. Apa yang tidak bisa kita kerjakan seluruhnya ya jangan kita tinggalkan semuanya gitu kan. Jadi ya kita bisa melaksanakan sesuai yang kita mampu, sesuai yang kita bisa usahakan. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah fikih, kaitannya dengan ibadah, itu banyak sekali rukhsah gitu kan. Banyak sekali keringanan-keringanan. Anda bisa membaca misalnya di bukunya yang ditulis oleh Syekh Ahmad Azzu Inayah itu, Ar-Rukhas Al-Fiqhiyah fil Dha'il Kitab wa Sunnah, itu di situ disebutkan kurang lebih ada 96 keringanan dan kemurahan dalam Islam yang berkaitan dengan masalah ibadah. Ya.
Termasuk misalnya dulu rame itu kan tidak boleh sholat Jumat berjamaah gitu kan, tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat. Nah ini yang belum saya dengar gitu ya, saya belum pernah mendengar misalnya tawaran-tawaran beberapa pendapat fuqaha yang memperbolehkan sholat berjamaah hanya dikerjakan 2 atau 3 orang. Ini yang menurut saya belum muncul itu. Tawaran-tawaran ya ini belum muncul pada waktu-waktu kemarin. Kalau sekarang kan Jumatan sudah mulai dibuka kan dengan protokoler kesehatan itu. Tapi di awal-awal dulu itu yang sempat beberapa kali Jumatan ditutup, tidak boleh menyelenggarakan Jumatan, itu saya belum pernah mendengar misalnya wacana-wacana yang dimunculkan gitu. Misalnya Jumatan 2 atau 3 orang. Meskipun ini pendapat ini tidak masyhur gitu ya. Ini pendapatnya Ibnu Jarir at-Tabari, pendapatnya Dawud al-Zahiri, pendapatnya Ibnu Hazm al-Andalusi, pendapatnya siapa lagi itu An-Nakhai, Syaukani, kemudian Said Sabiq. Tapi setidaknya pendapat-pendapat ini menurut saya itu bisa menjadi sebagai solusi ya, solusi ketika kita dihadapkan pada sebuah kondisi misalnya yang kita tidak boleh sama sekali berkumpul dalam konsentrasi massa yang cukup banyak. Ini saya kira pendapat ini cukup relevan gitu ya untuk digaungkan, untuk dimunculkan gitu sebagai sebuah solusi. Karena kalau kita berbicara tentang fikih itu kan produk ijtihad gitu ya. Dan sebuah produk ijtihad itu bisa jadi di era itu, di masa itu pendapatnya itu qarib, pendapatnya itu tidak begitu masyhur dan dianggap sebagai pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah, tetapi di zaman yang lain, di konteks yang lain, di daerah yang lain bisa jadi pendapat itu adalah pendapat yang justru malah memberikan sebuah maslahah. Justru pendapat itu yang malah cocok, tepat gitu. Nah, saya juga berpikir kita harus lebih luas, lebih fleksibel dalam mensikapi permasalahan fikih ini gitu kan. Apalagi kita berada dalam dalam kondisi yang memang pandemi yang seperti sekarang ini. Ya meskipun kalau sekarang ya sudah mulai sholat berjamaah sudah mulai jalan gitu ya dengan protokol kesehatan. Kalau di daerah-daerah seperti di kampung saya itu ya sudah malah nggak ada protokol kesehatan, itu sudah biasa aja itu. Yang mudah-mudahan semuanya diberi keselamatan lah. Tapi yang ingin saya sampaikan tadi itu bahwa artinya ada gitu loh ulama yang berpendapat semacam itu, dan dalam pandangan saya itu bisa menjadi sebuah solusi. Terus kemudian lagi dalam segala hal fikihnya juga menurut saya harus berbasis pada prioritas gitu. Mana yang lebih utama, mana yang punya skala prioritas yang lebih tinggi, itulah yang didahulukan gitu ya. Yang perlu dipikirkan dulu. Misalnya ketika idza ta'arada al-mal wan nafas, misalnya ketika ada pertentangan antara ekonomi dengan jiwa misalnya, itu yang didahulukan kira-kira mana itu. Kalau berbicara tentang maqasid mana itu untuk mengambil kebijakan ya, salah satu pertimbangan bagi pemerintah, bagi para pengambil kebijakan untuk senantiasa memperhatikan skala prioritas itu. Lalu kemudian toleransi usaha yang lain yang sekarang masih dilaksanakan misalnya di beberapa masjid, misalnya soft renggang gitu ya. Meskipun anjurannya kan zonanya soft itu apa, tapi karena ini kan kondisinya adalah kondisi pandemi, kondisi yang menuntut kita untuk jaga jarak gitu ya, maka itu sesuatu yang ditoleransi ya, bukan sesuatu yang madmum, bukan sesuatu yang tercela, termasuk memakai masker ketika sholat gitu ya. Karena ada itu beberapa ceramah ustadz misalnya yang kalau memakai masker itu makruh dan lain sebagainya. Ya itu kan kalau dalam konteks normal, dalam konteks tidak ada wabah, tidak ada pandemi. Tapi kita masalahnya kan dihadapkan pada kondisi yang darurat, kondisi yang tidak normal.
Jadi ya itu ditoleransi, tidak ada masalah gitu. Nah terakhir, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang COVID-19 ini ya. Pertama bahwa COVID-19 ini ya berdampak pada semua orang tanpa terkecuali. Entah dia itu seorang akademisi, dia seorang ulama, dia seorang ahli agama, dia seorang apapun pekerjaannya, apapun profesinya, semua itu berpeluang terkena COVID-19. Berkumpul melibatkan massa banyak itu semuanya berpotensi untuk tertular tanpa pandang bulu. Artinya penyakit ini, wabah ini tidak pilih-pilih dalam menyerang mangsanya gitu ya. Jadi kalau kemudian ada yang terkena ya jangan sebuah kutukan. COVID-19 bukan kutukan. Sehingga seolah-olah penderitanya itu harus dikucilkan, harus diasingkan, seolah-olah itu dia tercela gitu kan, dia orang yang hina. Kita harus memberikan kesadaran, memberikan pemahaman ini kepada masyarakat, kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, bahwa ini bukan penyakit kutukan. Jadi yang positif misalnya harus kita support, kita bantu, kita semangati ya supaya imunnya itu bagus, imunnya bisa naik sehingga bisa sehat kembali gitu. Karena kan saya miris, saya sedih itu ya kalau kemudian yang ada saudara kita yang terkena penyakit ini, misalnya terkena COVID-19 lalu kemudian diasingkan, dikucilkan seolah-olah dia adalah orang yang terkena kutukan itu kan, sudah terkena penyakit malah disikapi semacam itu, dia kan akan lebih down itu, akan lebih nelongso lagi itu. Lalu selanjutnya bahwa setiap bencana termasuk COVID-19 ini tentu semuanya ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Misalnya ada kesadaran tentang kebersihan, tentang cuci tangan. Sekarang kita di mana-mana bisa cuci tangan, disediakan tempat-tempat cuci tangan gitu kan. Jadi kesadaran untuk budaya hidup sehat itu akhirnya mau tidak mau tumbuh kembali gitu. Bahwa Islam sebagai agama yang tohur, agama yang suci, agama yang an-nadhafatu minal iman itu sedikit-sedikit lebih ada peningkatan dalam pengamalannya, dalam mempraktekannya itu. Jika selama ini misalnya hanya jadi simbol-simbol saja, hanya tertulis di papan-papan saja, ya. Tapi sekarang ada kesadaran ke arah situ. Itu salah satu hikmahnya menurut saya. Kemudian karena berkurangnya aktivitas kendaraan bermotor, kemudian udara yang lebih cerah, udara yang lebih segar itu juga terwujud kembali. Ini saya kira hikmah yang bisa kita petik itu. Dan terakhir ya tentu kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang baik, sebagai hamba yang saleh gitu. Kita tentu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah ini bukan semata-mata kemarahannya, bukan karena semata-mata ingin mengadab kita semua, ya. Tetapi kita berhusnudzon kepada Allah, ada hikmah-hikmah di balik wabah, di balik penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Saya sudah berbicara cukup lama ini, setengah jam lebih, ya 50-an menit gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita sharing, kita dialog saja terkait problematika kemoderatan di masa pandemi ini. Saya berharap nanti ada respon, ada feedback yang baik dari jenengan semua, dari Anda semua terkait tema yang kita bahas ini. Baik, kurang lebihnya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah menyampaikan materi. Untuk teman-teman semua yang memiliki pertanyaan
pertanyaan, silakan bisa ditanyakan kepada Pak Hudori. Sambil disiapkan pertanyaannya ya untuk teman-teman semua. Saya juga pertanyaan ini untuk Bapak. Kan di masa pandemi seperti sekarang ini ya Pak ya, kita itu seakan-akan bukan dijauhkan dari agama juga, tapi banyak teman-teman juga bertanya-tanya seperti karena kita ibadahnya itu kan kayak misal sholat Jumat itu kan sudah diadakan dulu sementara gitu, karena mengingat wabah ini masih karena pandemi ini berubah seperti itu ya Pak. Nah itu umroh juga. Nah untuk orang-orang yang paham tentang agama, mungkin mereka akan lebih memanfaatkan momen ini untuk beribadah di rumah dengan lebih khusyuk seperti itu. Namun bagaimana dengan orang-orang yang tingkat religiusnya itu agak kurang, mungkin mereka malah akan lebih mengabaikan, ya sudah, nggak usah jamaah lah, ya nggak usah sholat, malah mungkin seperti itu. Nah itu bagaimana menurut Bapak? Apakah fungsi agama di masa pandemi seperti sekarang itu seperti apa? Bagaimana? Itu juga ada pertanyaan dari teman-teman seperti itu. Langsung saya tanggapi begitu aja. Iya, monggo. Sakit. Ya saya kira kalau kita berbicara tentang ibadah itu kan ya itu hubungan yang sangat privat sih antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kalau kaitannya ibadahnya ibadah mahdhah ya kepada hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi pertama yaitu adalah kembali lagi kepada individunya masing-masing gitu kan. Karena memang ibadah itu adalah sifatnya privat antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang kedua, ini adalah PR gitu. PR bagi para dai, bagi para penceramah, bagi para akademisi, bagi para tokoh agama untuk memberikan pemahaman hal-hal itu kepada masyarakat-masyarakat kita yang notabene-nya masih awam. Maka disinilah peran penting para tokoh agama untuk memberikan pencerahan, ya, bukan malah kemudian mengacaukan suasana gitu. Ya. Jadi itu adalah tugas kita semua, tugas sebagai para tokoh agama, tugas sebagai ya termasuk Anda sebagai mahasiswa juga harus bisa menjelaskan ini pada masyarakat luas, masyarakat awam. Statusnya hanya sebagai penyampai gitu ya, hanya sebagai memberikan nasihat, memberikan arahan. Selebihnya kan kita tidak bisa memaksa kan orang itu untuk khusyuk ibadah di rumah itu kan kita tidak punya kewenangan untuk itu. Tapi tugas kita ya kita hanya menyampaikan bagaimana kemudian agama mengajarkan kepada kita dalam mensikapi pandemi ini, termasuk yang berkaitan dengan ibadah-ibadah kita, yang berkaitan dengan fikih, yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari itu. Saya kira itu yang bisa kita lakukan itu ya. Selebihnya ya udah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Kita nggak bisa memaksa juga. Nanti kalau malah dipaksa harus begini-begini, yang jadi malah bertengkar itu kan. Jadi kita memberikan masukan, memberikan nasihat, memberikan arahan, pencerahan. Ya tentu dibarengi dengan doa gitu kan. Dibarengi dengan doa, mudah-mudahan ada perubahan gitu. Dalam konsep amar ma'ruf nahi munkar itu kan yang tingkatan ketiga yang ingkar bil qalb itu kan tidak hanya semata-mata ingkar saja gitu kan, tetapi juga mendoakan kepada orang yang melakukan kemungkaran itu supaya mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu. Oke, Bapak. Jadi karena kita di sini sebagai kalau saya sebagai mahasiswa dan teman-teman semua juga mahasiswa, jadi Bapak juga sebagai dosen, itu kita tugasnya itu saling menyampaikan gitu, sebagai masyarakat juga saling menyampaikan, dan selebihnya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Aku nggak dengar. Itu ada yang bertanya, Evi Jana.
Aku udah dipersilakan. Oke, baik. Izin bertanya untuk Pak Fudorit. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Evi, mahasiswi komunikasi. Saya ingin bertanya, Pak. Ini kan membahas mengenai menilik problematika kemudaratan dalam beragama di masa pandemi. Nah, pertanyaan saya, apakah moderat dalam beragama itu merupakan sebuah problem dalam penanganan pandemi? Karena kan seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa moderat itu berada di tengah-tengah. Kita tidak ke kanan dan juga kita tidak ke kiri. Nah, yang saya tanyakan itu tadi, apakah moderat dalam beragama merupakan sebuah problem dalam kita menangani masa pandemi ini? Begitu. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, justru yang harus kita tanamkan itu adalah sikap yang moderat itu dalam menyikapi segala hal, termasuk dalam mensikapi pandemi ini gitu ya. Jadi ibaratnya kita dihadapkan pada dua kubu gitu ya. Yang satu itu yang fatalism, yang satu itu pokoknya pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan aspek-aspek ilmiahnya, mengabaikan aspek-aspek medisnya. Ya. Jadi pokoknya total pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang satunya lagi hanya berkutat pada medisnya saja tanpa ada kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap yang moderat itu adalah yang berada di tengah-tengah, yang menggabungkan keduanya, ya berikhtiar, ya kemudian tidak terhadap anjuran-anjuran medis, ya tetap melakukan dihimbaukan yang sudah dihimbaukan oleh para petugas medis, oleh para pemerintah, ya. Selain itu juga kita juga tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang beriman, kita kemudian yang menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap yang moderat, yang tengah-tengah gitu. Jadi tidak abai gitu. Dalam konteks ini ya. Kalau dalam konteks misalnya pemahaman tentang radikalisme, tentang ayat-ayat Al-Quran itu yang tadi saya sampaikan itu. Tidak ekstrim ke kanan yang kemudian mengarah kepada radikal. Tidak ekstrim kiri mengarah kepada yang liberal itu. Tapi kalau kita moderat dalam menghadapi COVID itu ya seperti tadi itu. Jadi kita tidak abai ya pada aspek religiusitas kita, keagamaan kita, karena kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, kita meyakini sepenuhnya bahwa ini adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menurunkan wabah ini pasti ada hikmahnya. Tapi kita juga jangan lupa dengan sababnya, dengan penyebab-penyebab terjadinya virus ini. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu kan ada penyebabnya gitu ya. Ada faktor-faktor yang melatar belakangnya sebagai sebuah sunatullah ya. Ketika Allah menciptakan manusia ya ada penyebabnya, kan ada suami, ada istri gitu kan. Kemudian menikah, kemudian dan seterusnya, dan muncullah seorang anak, ada asbabnya. Allah ketika menciptakan virus ini juga ada asbabnya. Maka dalam penanganannya, dalam menyikapinya itu juga kita tidak boleh mengabaikan asbab-asbab itu. Selain juga kita meyakini bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan itu adalah sikap yang moderat. Justru moderat ini yang ditekankan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini gitu. Supaya kita tidak abai. Oke, gitu ya, Evi ya. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kalau saya ingin menanggapi lagi, boleh tidak? Boleh, silakan aja. Kita santai saja lah. Sebelumnya saya ingin membahas yang dari temanya, Pak. Kali ini menilik problematika kemoderatan dalam beragama di masa pandemi. Saya ingin menanyakan korelasinya. Kemoderatan dalam beragama, korelasinya dengan pandemi itu apa? Bagaimana korelasinya? Jadi kan begini, ketika ada pandemi ini, itu kan reaksi yang muncul di masyarakat kita itu kan macam-macam gitu ya.
tadi misalnya ada dari kalangan agamawan, dari kalangan ustadz, dari kalangan dai, dari kalangan penceramah yang abe terhadap anjuran-anjuran medis. Itu kan ada itu terjadi real itu ya. Tadi saya sampaikan misalnya ada penceramah yang dalam ceramahnya untuk menguatkan asumsinya bahwa corona ini adalah konspirasi, corona ini adalah dibuat-buat, ya, atau juga seolah-olah untuk memframing bahwa pemerintah itu tidak pro terhadap umat Islam, lalu melarang Jumatan dan lain sebagainya. Kemudian dia mengutip video yang beredar, yang viral, yang itu sumbernya tidak jelas di internet, yang sudah di-framing seolah-olah menceritakan keadaan di Wuhan, di Cina sana, di mana orang-orang non-muslim itu mereka berbondong-bondong menuju ke masjid supaya tidak terkena corona, itu kan disampaikan kepada publik. Padahal yang disampaikan itu adalah berita-berita bohong, itu tidak benar. Di Wuhan itu masjid juga ditutup, di Cina itu masjid juga ditutup untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, ini yang sikap semacam ini yang disebut sebagai sikap yang tidak moderat gitu ya, yang mengabaikan fakta-fakta ilmiah, yang mengabaikan anjuran-anjuran medis. Ini yang tidak moderat, dan ini adalah salah satu problem kita ketika kita dihadapkan pada pandemi, pada virus COVID-19 ini. Dan sikap-sikap semacam ini yang harus kita rubah gitu loh. Itu salah satu problemnya itu, termasuk juga tadi misalnya beredar berita hoax dan lain sebagainya, yang akhirnya menimbulkan sikap-sikap yang antipati terhadap pemerintah, antipati terhadap anjuran medis, antipati terhadap ulama yang moderat, yang mengintegrasikan keilmuan agamanya dengan keilmuan sainsnya, dengan medisnya. Nah, sikap-sikap ini yang justru harus kita luruskan gitu, karena itu tidak moderat, itu tidak berada di tengah-tengah, itu tidak objektif gitu. Jadi seperti itu, Evi ya. Bisa dipahami ya maksud saya? Iya, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi? Ya, terima kasih Mbak. Bagaimana untuk teman-teman lain? Ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan? Silakan bisa raise hand. Kemarin nih Mbak, yang Cirebon yang aplikasi ada lagi? Lagi tanyakan. Ya, jadi menyikapi dan lain apa ya? Berikan kita keluar pakai masker, tidak mematuhi. Oh tidak, saya tidak mendengarkan baik, kurang jelas suaranya. Kalau tes, sudah Ya oke. Sampaikan Pak Hudori tadi ya, bahwasannya menyikapi. Oh, suaranya mati, suaranya nggak terdengar. Iya, suaranya ini kayaknya Nafiatul Ulum, Umi Kulsuma, dan Dwi Rahmatika ini di satu tempat ya? Ya, di satu tempat kebetulan Bapak. Ya, makanya tadi kayak dengung itu mic-nya belum dimatikan tadi itu, suara dengung dan lain sebagainya itu. Sekarang itu Pak. Masih putus-putus, suaranya masih putus-putus. Suaranya masih putus-putus. Silakan. Kita menitik tapi kita
kita juga tidak ada internet, atau kita aja tapi tidak. Nah, suaranya hilang-hilang ini suaranya. Hilang Pak. Atau saya coba nggak pakai ini bicara. Kalau sekarang masih Kalau pakai laptop mendingan nggak usah pakai headset. Kalau pakai laptop pakai mic-nya laptop aja itu lebih bagus kualitas daripada pakai headset. Saya kan nggak pakai headset ini, langsung ke laptop aja. tak udah dilepas headsetnya. Oke, silakan Ana. Oke, sudah kedengaran ya? Ya, oke. Saya hanya sedikit menyimpulkan dari pertanyaannya Mbak Evi tadi, bahwasannya untuk sikap moderat dalam beragama sains dan agama, jangan sampai kita hanya menitik beratkan pada satu saja. Misal kita lebih mematuhi sainsnya, kita protokol, tapi kita juga berdoa untuk pandemi, misal seperti itu, dan juga atau kita ikhtiar saja berdoa saja tapi tanpa mematuhi protokol, tanpa mempedulikan sains. Kita ya udah keluar aja, nggak usah social distance. Itu kan tidak seperti itu ya Bapak ya, berarti kesimpulannya kan. Teman yang lain yang ditanyakan, Mas Bayu mungkin atau siapa? Jadi kalau saya boleh menyampaikan itu karakter agama Islam itu ya memang moderat gitu ya. Dari sononya sudah moderat berada di tengah-tengah antara Yahudi dengan Nasrani gitu ya. Kalau kita kerucutkan lagi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, Ahlussunnah kan berada di tengah-tengah antara Jabariyah yang fatalism. Jabariyah itu kan berpendapat bahwa segala sesuatu itu kan apa kata Tuhan gitu kan. Makhluk itu tidak mempunyai porsi sedikit pun untuk menentukan masa depannya gitu kan. Itu Jabariyah. Kemudian lawannya Jabariyah itu adalah Qadariyah. Qadariyah itu yang berpendapat bahwa masa depan manusia, individu itu ya tergantung orang itu sendiri. Tuhan sama sekali tidak punya peran gitu kan. Maka Ahlussunnah wal Jamaah kan berada di tengah-tengah itu, yang mensinergikan antara Jabariyah dengan yang Qadariyah, bahwa manusia itu dituntut untuk berusaha gitu kan secara maksimal. Ya, meskipun usaha itu nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kemudian nanti yang menentukan itu apakah usahanya berhasil apa tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu adalah sikap yang tengah-tengah antara yang Jabariyah yang fatalism dengan yang Qadariyah yang kalau dalam konteks sekarang misalnya yang menuhankan akalnya gitu. Jadi mengabaikan wahyu tapi menuhankan akalnya. Nah, Ahlussunnah berada di tengah-tengah. Dan kita sebagai umat Islam itu juga harus dituntut untuk itu, untuk mensinergikan, untuk memadukan antara wahyu dengan akal gitu. Ya, wahyu dengan agama, dengan sains, dengan penelitian-penelitian ilmiah, dengan temuan-temuan, dengan riset-riset itu. Jadi tetap tawasud, tetap moderat, tetap di tengah-tengah. Dalam konteks itu saya kira semacam itu. Oke. Untuk selanjutnya, teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Mbak Faida, ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Silakan Mbak Faida. Oh iya. Jadi akunnya Iya Pak, saya bertanya. Pak Ida, Pak. Kan ya Bapak Ida ya. Mau bertanya. Ini yang tadi bukan nih. Beda orang ya? Begini Pak, mau bertanya. Begini, apa fungsi agama di masa pandemi ini? Soalnya kan dulu waktu pertama awal-awal ada pandemi kan sholat Jumatan itu kan tidak diperbolehkan Pak.
Terus Ya. bagaimana kita menyikapinya? Oh, saya menambahin ya. Maksudnya ketika pandemi sekarang ini kan hampir tidak ada majelis, kemudian hampir sholat Jumat aja dulu tidak diperbolehkan, hanya boleh di rumah saja. Nah, kemudian kalau orang-orang yang imannya itu lemah, pasti dia malah tidak melaksanakan ibadah itu. Iya, Pak. Tapi kalau orang yang imannya itu kuat, mereka melaksanakan. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Tanya pendapat Bapak ya, sama penjelasan. Kemudian menyikapi hal seperti itu bagaimana untuk menyikapi orang-orang yang seperti itu? Memang kembalinya ke diri orangnya masing-masing. Ya, jadi begini. Oke, terima kasih. Jadi begini, dalam mensikapi COVID-19 itu, termasuk area-areanya yang seperti apa itu kan kita tidak bisa memukul rata gitu kan. Ada beberapa daerah yang misalnya ditetapkan oleh pemerintah, oleh tim medis yang penyebarannya sangat akut, sangat masif gitu. Sehingga ketika terjadi kerumunan itu akan potensi penyebarannya itu akan sangat luas, tidak bisa terkontrol gitu. Maka dalam kondisi semacam ini lagi-lagi kembalinya kepada dua kaidah yang tadi saya sampaikan itu. Al-daruratu tubihul mahdzurat itu. Jadi kondisi darurat itu memperbolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh. Itu konsep yang harus kita pegang dalam fikih pandemi itu ya. Al-daruratu tubihul mahdzurat, bahwa kondisi darurat, kondisi di mana virus yang menyebar begitu masif, tidak bisa dikendalikan, maka secara agama, secara pandangan agama, ketika dalam kondisi daerah itu oleh medis dinyatakan zona merah atau bahkan zona hitam yang sangat penyebarannya sangat masif yang tidak bisa dikendalikan, itu secara fikih dibenarkan misalnya, kemudian tidak menyelenggarakan sholat Jumat itu secara fikih dibenarkan itu. Ya, dengan catatan tadi menurut pendapat medis daerah itu memang kondisinya sangat rawan, penyebarannya sangat masif, tidak terkendali itu secara fikih dibenarkan gitu. Makanya kemudian saya tadi menawarkan gitu ya, dalam konteks sholat Jumat itu misalnya kita mengambil pendapat yang memperbolehkan sholat Jumat hanya dikerjakan 2 atau 3 orang. Itu kan ada tadi saya sebutkan itu misalnya pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari, pendapatnya Daud Al-Zahiri, pendapatnya Ibnu Hazm Al-Andalusi, kemudian pendapatnya Asy-Syaukani, lalu juga dikuatkan oleh Said Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Itu saya kira itu bisa jadi sebuah solusi untuk mengerjakan sholat sendiri-sendiri, sholat Jumat sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing. Gitu ya. Dan kita kemudian tidak bisa menilai bahwa orang yang kemudian tetap ngotot mau melaksanakan sholat Jumat di area, di daerah yang penyebaran COVID itu begitu masif, tidak terkontrol. Lalu kemudian kita menilai orang itu sebagai orang yang imannya lebih kuat. Ya nggak bisa semacam itu. Kalau kondisi itu sangat masif, kondisi itu zonanya hitam misalnya, ditetapkan oleh ahli, oleh medis, maka ketika ngotot semacam itu ya sama halnya dengan upaya-upaya bunuh diri justru malahan semacam itu. Nah inilah pentingnya bahwa kesadaran beragama yang tinggi itu juga harus diikuti, harus diimbangi, dibarengi dengan wawasan keagamaan yang tinggi, wawasan keagamaan yang luas, gitu ya. Jadi Anda tidak bisa beranggapan bahwa orang yang misalnya ngotot di daerah yang COVID-nya itu parah, zona hitam katakanlah semacam itu, dia tetap ngotot menyelenggarakan sholat Jumat, itu dianggap sebagai yang imannya tinggi. Itu nggak bisa menyimpulkan semacam itu. Tadi kan saya sudah menyampaikan itu, ada peristiwa tahun ke-8 Hijriah yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu seorang hafidz, seorang ahli hadis, seorang ulama besar, penulis kitab Fathul Bari itu yang berjilid-jilid kitabnya itu. Beliau kan mengkritik apa yang dilakukan oleh orang-orang di masanya yang ketika terjadi pandemi itu justru berkumpul di sebuah tempat, mereka sebelumnya berpuasa, kemudian melaksanakan sholat di situ, kemudian istighosah, membaca doa, bermunajat kepada Allah gitu kan. Setelah itu berapa hari semuanya meninggal semua itu.
semuanya tewas gitu. Itu kan dikritik oleh Ibnu Hajar bahwa semacam itu bukan tuntunan Nabi justru. Kayak gitu itu ya upaya-upaya mengabaikan anjuran medis itu justru malah upaya, kalau boleh saya mengatakan itu justru malah upaya-upaya bunuh diri itu. Dan itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran imannya lebih tinggi gitu. Ibnu Hajar aja mengecam, mengkritik itu terhadap orang-orang yang ceroboh dalam beragama, tafrid gitu ya. Dia tidak mengabaikan, dia mengabaikan sains, dia mengabaikan medis gitu. Dan kayak gitu nggak bisa kemudian dinilai sebagai wah dia imannya lebih tinggi. Terus yang memilih sholat di rumah gitu dinilai sebagai wah dia imannya lemah. Nggak bisa semacam itu. Kalau kita berbicara iman itu ya iman itu at-taqwa hahuna gitu. Iman itu yang tahu ya Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Itu hanya ekspresi yang secara zahir saja. Yang menurut saya itu adalah beragama yang apa ya? Ya yang asal-asalan saja, yang ngawur saja itu. Dan tidak bisa dikatakan yang semacam itu sebagai tindakan yang mencerminkan imannya lebih tinggi, tidak gitu. Tapi ya itu sesuatu yang fatal menurut saya. Dengan catatan tadi ya kondisi memang COVID sangat rawan di situ. Tapi kalau kondisi-kondisi yang tidak rawan gitu ya nggak ada masalah untuk sholat jamaah dengan mempertimbangkan protokol kesehatan, dengan memakai masker, dengan dicek suhunya, dengan menjaga jarak. Itu saya kira adalah upaya-upaya yang bisa ditempuh dan kita bisa tetap menjalankan ibadah sholat Jumat misalnya secara berjamaah. Dan majelis-majelis yang lain saya kira sama saja semacam itu. Oke, itu saya boleh menambahin Pak? Boleh. Ya, begini kan tadi kan Bapak menjelaskan tidak harus memaksakan Jumatan pada di zona merah. Dan kalau tidak itu Jumatan kan nilai keimanan seseorang kan tidak bisa diukur dari dia memaksakan Jumatan itu kan Pak. Betul. Nah, kalau di zona hijau kan masih boleh, tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, di sini Pak, di desa saya kan Kalimantan Pak. Nah, di situ kan nggak semuanya. Itu? Kalimantan Tengah Pak, Palangkaraya. Kalimantan Tengah. Padahal mah tengah hutan. Nggih, tengah hutan Pak, tapi mboten pelosok Pak. Itu Pak. Banyak orang Islam. Di situ juga alhamdulillah bukan zona merah, masih zona hijau. Tapi ketika orang Islam mau menjalankan sholat Jumat itu dilarang sama non-Islam Pak. Hampir juga mau diteleponi sama polisi. Itu bagaimana Pak cara menjalankan sholat Jumatnya? Kan sholat Jumat itu harus ada 40 orang. Begitu Pak. Oke ya. Saya tidak tahu fakta sebenarnya ya yang disampaikan Evi itu ya. Tetapi begini, memang kadang-kadang kita menjumpai realita di lapangan itu dalam penerapan kebijakan misalnya, penerapannya di lapangan seperti fatwa MUI itu misalnya ya, itu kan sebenarnya ada rincian-rincian ya, yang zona merah itu ya jangan Jumatan dulu, yang zona hijau itu ya silakan Jumatan dengan protokol kesehatan. Itu kadang-kadang realitanya di lapangan itu tidak diterapkan semacam itu. Kadang-kadang misalnya pemimpin daerahnya itu pukul rata, baca fatwanya itu dibaca di awal saja. Wah karena nggak boleh Jumatan, udah nggak boleh Jumatan semua. Ada kadang-kadang yang ceroboh begitu menerapkannya. Ada juga kadang-kadang yang bacanya yang akhir saja, misalnya oh ya Jumatan, akhirnya di zona merah Jumatan, mengadakan kumpul-kumpul, akhirnya banyak yang tertular dan lain sebagainya. Maka sebenarnya fatwa-fatwa anjuran-anjuran semacam itu harus dibaca dengan detail dan diterapkan sesuai dengan tuntunannya gitu ya, tidak boleh asal-asalan. Nah terkait dengan problematika yang ada di Palangkaraya tadi yang disampaikan oleh Evi tadi, itu saya kira harus ada dialog gitu ya, harus ada dialog, harus ada komunikasi, harus melibatkan pihak-pihak tertentu, melibatkan pemerintah, melibatkan medis. Kalau medis menyatakan bahwa area itu adalah area hijau, zona hijau yang tidak ada persebaran COVID di situ, ya itu bisa dikomunikasikan untuk selanjutnya kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya melibatkan massa yang banyak, melibatkan orang banyak. Jadi saya kira komunikasi perlu gitu ya, supaya tidak ada salah paham. Apalagi itu tadi disebutkan oleh Evi itu dilarang
non-Muslim dan lain sebagainya. Ini nanti rawan itu ya. Maka harus ada komunikasi setidaknya antara tokoh Muslimnya dengan tokoh non-Muslimnya, bisa duduk bareng, melibatkan pemerintah, melibatkan pihak medis gitu untuk mencari solusi. Kalau memang areanya, daerahnya itu adalah zona hijau yang di situ tidak ada penyebaran COVID. Saya kira harus ada komunikasi itu yang kita bangun dulu, ada musyawarah semacam itu. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Nah ini ada beberapa pertanyaan di chat itu ya. Dari saya langsung tanggapi aja atau gimana nih moderator? Halo moderator, itu mic-nya belum dinyalakan. Nah, oke. Langsung ditanggapi nggak apa-apa, Pak? Gagal fokus Oke, ini. gimana? Langsung saya baca atau saya tanggapi atau gimana nih? Langsung dibaca Saya bacakan aja, tidak Pak. Langsung Oke, ditanggapi. dibacakan moderator dulu aja ya. Ya, nggak apa-apa. Yulianti Safitri ini bertanya, bagaimana pandangan manipulatif hoax yang disebarkan ke masyarakat? Ya, Pak. Dengan Bapak dan bagaimana solusinya? Seperti itu. Terima kasih. Oke, ya. Jadi bohong itu secara asalnya, hukum asalnya yang namanya bohong, menyebarkan kebohongan itu suatu yang tercela madmum itu ya. Apalagi kemudian itu kalau di hadis itu ya ancamannya kalau memalsukan sabda Nabi bahwa maka dominar ancamannya neraka. Jadi orang-orang yang memanipulasi fakta-fakta kemudian membuat framing, menyebarkan kebohongan, ya jelas itu dia melakukan sebuah dosa gitu, melakukan sebuah dosa besar. Apalagi kalau yang tidak baik itu tentunya dosanya ya berlipat ganda itu. Nah, makanya kita sebagai mahasiswa yang kritis, sebagai seorang akademisi, ketika dihadapkan pada berita-berita yang belum jelas, itu harus klarifikasi, harus tabayun. Sekarang itu berita begitu mudah menyebar, tetapi kita juga lebih mudah untuk melakukan cross-check terhadap berita-berita yang beredar itu. Ya, sudah banyak kanal-kanal, situs-situs, website-website yang memang konsen untuk menanggulangi berita-berita hoax itu, gitu ya. Tinggal kita mau apa enggak sebenarnya itu. Kalau kita dapat berita gitu ya, itu kita harus menanamkan kritis dulu. Berita ini masuk akal enggak ini? Berita ini betul apa enggak? Logis apa enggak? Itu nalar kita harus jalan itu. Kalau kemudian kok berita ini ada hal-hal yang misalnya mencurigakan, nah baru kita lacak itu. Kita tinggal copy saja kontennya itu, kita googling di Google itu nanti kan akan banyak itu situs-situs yang membahas tentang berita tentang isu yang sedang kita teliti itu. Dan kita perlu membanding-bandingkan ya. Media itu kadang-kadang juga tidak objektif. Media itu kadang-kadang media sosial apalagi itu kadang-kadang kan tidak objektif, kadang-kadang condong ke kanan, kadang-kadang condong ke kiri. Maka ketika kita membaca sebuah berita usahakan jangan hanya dari satu sumber gitu ya. Tapi kita juga kuatkan dengan sumber-sumber yang lain. Kalau dalam ulumul hadis itu ya ada sanad-sanad lain yang menguatkan, ada jalur-jalur lain yang menguatkan hadis itu, yang menguatkan berita itu, sehingga semakin kuat gitu. Nah inilah pentingnya klarifikasi. Masalahnya kadang-kadang kita itu males kadang-kadang untuk cross-check itu. Sehingga kita seringkali atau kadang-kadang kita menjumpai di grup WhatsApp kita itu ada orang sepuh misalnya, yang kita tuakan itu, tiba-tiba nge-share berita yang nggak jelas, yang hoax. Itu kan pernah nggak jumpai kayak gitu. Itu nggak pandang pula apakah dia dokter, dia profesor. Kadang-kadang tuh mohon maaf dengan lugunya, dengan polosnya nge-share berita yang nggak jelas itu. Karena apa? Karena belum di cross check. Karena nggak mau untuk melakukan klarifikasi penelusuran terhadap berita-berita itu, sehingga ketemunya nge-share berita yang nggak jelas itu. Ya. Ini saya sering itu ya, menjumpai kayak gitu tuh sering itu ya, karena tidak ada cross check, tidak ada nalar kritis itu. Maka kita sebagai generasi muda ya harus punya nalar kritis ketika mensikapi berita-berita semacam itu gitu ya. Apalagi berita kaitannya dengan hoax, dengan COVID-19 itu kan banyak sekali. Maka pemerintah itu kan melalui di bawah
Kominfo itu kan membuat kanal khusus itu, membuat website khusus yang mengcounter, menangani berita-berita hoax seputar COVID-19 itu kan ada itu. Websitenya saya lupa tuh, 19 apa itu ya. Oke, saya kira itu ya dari Yulianti Safitri. Oke, Mbak Yuli, jadi sudah dijawab oleh Pak Hudori bahwasanya untuk menyikapi hoax kita harus cross check terlebih dahulu, sikap tabayun juga. Jangan sampai kita harus melihat dari beberapa sumber terlebih dahulu sebelum kita menge-share atau menyimpulkan bahwa berita itu adalah benar. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak, ini dari Anissa Firdaus. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara atau pola hidup yang sehat sesuai dengan sains dan religi untuk para santri yang berada di pondok pesantren dalam menghadapi pandemi COVID-19. Karena sedangkan di dalam pondok pesantren tersebut sangat mudah sekali untuk penularan atau terpapar oleh virus. Monggo. Oke. Saya kira pesantren itu juga punya perhatian dalam hal ini gitu ya. Di beberapa pesantren saya jumpai ada gugus COVID-nya juga gitu yang melibatkan petugas medis, melibatkan puskesmas, melibatkan rumah sakit setempat gitu. Dan beberapa, saya nggak tahu di pesantren jenengan ya, tapi beberapa pesantren saya jumpai termasuk pesantren saya yang di Surabaya itu sebelum santri masuk ke pesantren itu ada swab dulu. Jadi masing-masing santri di swab satu persatu, swab atau rapid test gitu. Saya agak-agak lupa itu. Nanti kemudian kalau ada yang reaktif misalnya itu ada tempat karantina terlebih dahulu sebelum santri yang bersangkutan itu masuk ke dalam pesantren gitu. Jadi pihak pesantren betul-betul memastikan bahwa yang masuk di dalam pesantren itu betul-betul yang steril, yang tidak membawa virus COVID-19 ini. Ini saya kira usaha yang sangat baik gitu ya. Lalu kemudian di pesantren juga slogan-slogan selama ini yang menjadi yang didengungkan, yang dikampanyekan di pesantren, yang an-nadhafatu minal iman, yang at-tuhuru syatrul iman, itu juga harus betul-betul diamalkan, dipraktekkan gitu ya, termasuk cuci tangan gitu kan. Ya, cuci tangan ketika mau makan, ketika mau apa saja gitu kan, melakukan aktivitas itu betul-betul harus dipraktekkan. Pola hidup sehat Nabi itu saya kira harus dipraktekkan gitu. Dan itu sebenarnya tantangan bagi kita. Kita umat Islam itu kan konsepnya luar biasa ya. Konsepnya itu kan luar biasa. Konsep pola hidup sehatnya, konsep tentang menjaga kebersihannya, tentang disiplinnya. Itu kan Islam itu luar biasa. Ya. Makanya saya teringat dengan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Hussein Askari kalau tidak salah namanya di Amerika itu. Di salah satu perguruan tinggi di Amerika itu yang meneliti tentang negara-negara yang paling islami. Maksudnya negara-negara yang paling islami itu adalah negara-negara yang betul-betul menerapkan nilai-nilai Islam. Jadi beliau meneliti beberapa negara di dunia ini, negara-negara di dunia ini yang paling islami. Yang dalam artian paling islami itu yang menerapkan nilai-nilai Islam. Nah ternyata hasil penelitian beliau, negara yang paling Islam itu bukan dari kalangan negara Islam, bukan Arab Saudi, bukan Qatar, bukan Uni Emirat Arab, apalagi Indonesia itu bukan gitu ya. Tapi yang dinilai beliau sebagai negara yang paling Islami itu justru negara Irlandia gitu, negara-negara di Eropa sana, Irlandia, kemudian Denmark gitu ya, negara-negara di Eropa sana yang begitu perhatian dalam urusan kebersihannya gitu kan, dalam kedisiplinannya, dalam menghargai hak-hak asasi manusianya gitu kan. Jadi nisbatnya di sana HP tertinggal di halte bis itu aman gitu, nggak hilang gitu kan. Tapi kalau di kita kan wallahu a'lam bishawab kan gitu. Nah ini sebenarnya menjadi tantangan sebagai sebagai
pelajaran bagi kita, sebagai renungan bagi kita bahwa kita sebagai Muslim, sebagai umat Islam itu belum bisa menjalankan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara menyeluruh, secara total gitu ya, belum bisa menerapkan, dan itu kita tidak perlu malu untuk mengakuinya ya, supaya kita bisa introspeksi dan ke depan menjadi umat-umat Nabi Muhammad SAW yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Jadi saya kira itu ya, di pondok ya terapkan protokol kesehatan tadi, termasuk pola hidup Nabi Muhammad SAW. Oke, saya kira cukup ya, Mbak Moderator. Yes. Masih ada Sudah jelas. satu pertanyaan lagi ya. Sudah ya, cukup ya. Oh, cukup. Ya sudah. Terima kasih untuk Bapak Hudori yang telah menyampaikan materi tentang moderasi beragama ini. Jadi ada banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hudori ya. Salah satunya, beberapa di antaranya adalah kita harus melek media karena menghadapi hoax juga di tengah pandemi seperti sekarang ini. Kemudian kita juga harus menyeimbangkan antara agama dan sains. Jangan sampai kita tumpang tindih dalam menerapkan kehidupan karena jadi semua itu ada hikmahnya pula, bahwa di tengah-tengah pandemi ini kita jadi lebih sadar tentang budaya hidup sehat juga, seperti kita lebih memiliki budaya hidup sehat seperti cuci tangan, kemudian udara juga terasa lebih segar karena polusi dari kendaraan itu lebih berkurang dengan adanya pandemi seperti sekarang ini. Oh iya, nanti ini ada sesi foto juga, foto layar ya. Panitia bisa membantu mengkondisikan panitia webinar. Ayo foto dulu. Ayo foto dulu. Belum Yes. on kamera. Sebelum. Silakan Mas Akil. Semuanya on kamera ya. Semua on kamera ya. Semuanya bisa Slide ke 1. aktifkan videonya. Oke. Senyum semua dulu, ada 2 slide talk sih. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, mantap. Ya Allah, Mbak Yufata. Mbak Ayu Fata, salam kenal Mbak. Dari Mas Mip TV. Belum. Terima kasih. Bapak, assalamualaikum Bapak. Ya Allah Gusti, Mbak Yufata itu loh. Semut. Ini Mbak En, kayak Bapak. Oke, sudah ya. Iya Pak, Sudah Bapak belum terima kasih acaranya? banyak. Karena harus ke depan ya. Itu mic-nya belum dinyalakan, moderator. Ya, mohon maaf Bapak.
Terima kasih kepada teman-teman semua dan juga kepada pemateri Bapak Muhammad Hudori yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Yang sudah menjelang siang ya, ini tentang moderasi beragama, bahwasanya kita harus melek media, kemudian kita juga harus melihat problematika yang sedang menimpa dunia ya. Ini juga memiliki banyak sekali apa namanya? Ada hikmahnya, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari wabah ini. Dengan melihat kemoderatan juga. Seperti tadi kayak kita juga lebih hidup bersih dan sehat, kemudian dengan adanya pandemi juga polusi juga semakin berkurang karena kendaraan juga berkurang. Seperti itu. Kita juga bisa melihat bahwasanya zaman dahulu di zaman sahabat itu pernah menolak untuk pergi ke Damaskus ya. Itu karena di Damaskus itu sedang terjadi wabah. Itu bukan berarti beliau menolak takdir Allah, tetapi mengambil takdir Allah yang lain untuk mendapatkan takdir yang lebih baik. Jadi jika kita sedang berada di suatu tempat yang terkena pandemi, kita jangan pergi ke suatu daerah lain karena takutnya itu menularkan virus yang sudah kita bawa. Tetapi jika kita di suatu tempat yang terbebas dari virus, jangan sampai kita pergi ke suatu daerah yang di situ memiliki zona hijau suatu wabah seperti itu. Karena itu untuk menjaga kita semua untuk tidak menularkan wabah atau virus, untuk memutus wabah itu apa namanya? Tuh. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua dan Bapak Hudori untuk waktunya. Saya tutup webinar kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak moderator dan teman-teman yang lainnya, saya izin undur diri karena harus ada kegiatan yang lain ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.